Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsi Setiawan. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari manajemen keuangan. Yang pertama, anggota dari kelompok kami yaitu Febri Arismawan, yang kedua saya Marsi Setiawan, yang ketiga Zakaria Nur Soleh, yang keempat Doni Wahyu Pradana. Manajemen kas yang dibahas adalah tentang aplikasi Mankas. Pembahasannya meliputi tentang pengertian kas, manajemen kas, tujuan manajemen kas, aplikasi manajemen kas, manfaat manajemen kas, dan pengoperasian aplikasi Mankas. Apa sih itu kas? Kas menurut Dwi Martini yaitu suatu aset keuangan yang paling liquid yang dipergunakan untuk aktivitas atau kegiatan operasional perusahaan serta juga membayar kewajiban perusahaan. Menurut Rudianto, kas adalah alat pertukaran yang dimiliki oleh sebuah perusahaan serta siap digunakan dalam transaksi perusahaan tiap kali diperlukan. Jadi, kesimpulannya, kas adalah aset keuangan yang dipergunakan untuk kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan, seperti membayar hutang, membayar pajak, dan lain-lain yang mendukung aktivitas operasional perusahaan. Lalu, apa itu manajemen kas? Manajemen kas adalah pengelolaan dari sumber daya kas yang ada dalam sebuah perusahaan. Manajemen kas ini sebagai alat untuk memanfaatkan sumber daya kas atau sumber daya liquid yang telah dimiliki perusahaan secara efektif. Jadi gunanya manajemen kas adalah mengelola kas yang telah dimiliki perusahaan agar dapat digunakan secara efektif. Saya, Febri Arismawan, akan melanjutkan tujuan manajemen kas. Yang pertama, penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Yang ketiga, pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersil. Yang keempat, penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Yang kelima, penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu pembayaran yang hanya dilakukan dengan tujuan yang benar atau sah. Aplikasi manajemen kas. Aplikasi manajemen kas adalah aplikasi yang membantu dalam mencatat aktivitas keuangan yang ada dalam perusahaan. Aplikasi manajemen kas biasanya berfungsi untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran kas. Aplikasi manajemen kas yang kami buat bernama Mankas. Dan dalam aplikasi kami terdapat fitur untuk mengelola pemasukan, pengeluaran, rekapitulasi, dan model BOML. Aplikasi kami menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan menggunakan database MySQL. Manfaat aplikasi manajemen kas. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat dalam mencatat aktivitas pemasukan dan pengeluaran kas. Yang kedua, mempermudah dalam memperbarui atau mencatat data bila terdapat kesalahan. Yang ketiga, mengatasi data yang hilang atau rusak. Yang terakhir, keempat, menghemat biaya. Jika pencatatan masih manual, bila terjadi kesalahan akan membuat lembar kertas yang baru atau menggunakan lembar kertas yang baru. Berarti hal tersebut akan memperbesar biaya yang dikeluarkan. Jika menggunakan aplikasi manajemen kas, memperbarui data bisa lebih mudah dan cepat tanpa harus mencatat ulang dan tentunya menghemat biaya. Pengoperasian aplikasi Mankas. Yang pertama yaitu login ke dalam aplikasi dengan cara memasukkan username dan password, kemudian mengklik button login. Dan jika sudah berhasil, akan tampil tampilan beranda seperti ini.
Dalam aplikasi ini ada menu beranda, dana masuk, dana keluar, rekapitulasi, dan menu bomol. Pengoperasian untuk dana masuk. Yang pertama yaitu dengan cara mengklik dana masuk. Di sini akan terdapat nomor, tanggal, keterangan, biaya, jumlah, total dana masuk, dan aksi. Di sini juga ada aksi untuk tambah data, ubah, hapus, dan cetak. Yang pertama yaitu input data masuk. Yang harus dilakukan yaitu mengklik button tambah data, kemudian mengisi semua data pada form yang ada. Jadi ada kode, ada tanggal, ada pemasukan, biaya, dan jumlah. Setelah sudah diisi semua, selanjutnya klik simpan. Demikian dari saya, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Nur Soleh, NIM 2019-53149. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang tadi. Di sini saya dapat bagian pengoperasian aplikasi Mankas, edit dana masuk. Baiklah, untuk yang pertama, klik button ubah pada data yang ingin diubah. Di sebelah sini, ubah. Kemudian, ubah data yang ingin diubah. Lalu klik ubah. Untuk menghapusnya, klik hapus data dana masuk untuk menghapus datanya. Oke, selanjutnya, untuk cetak laporan dana masuk, kita bisa melakukan langkah berikut. Untuk mencetak laporan dana masuk, klik tombol cetak. Nanti akan keluar seperti ini, tinggal di print out saja. Oke, selanjutnya untuk dana keluar. Dana keluar fiturnya di sebelah sini, di bawahnya dana masuk, klik saja. Untuk menunya mirip sama dengan dana masuk, tapi ini untuk dana yang keluar. Untuk menambahkan data, klik tambah data, lalu isi semua datanya yang ada di form ini. Kalau sudah, klik simpan. Untuk mengeditnya, tinggal klik ubah saja. Nanti seperti ini tampilannya. Ubah data yang ingin diubah, lalu klik ubah. Untuk menghapusnya tinggal klik hapus. Mungkin cukup itu untuk bagian presentasi saya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan dan terima kasih. Selanjutnya saya Doni akan melanjutkan presentasi mengenai pengoperasian aplikasi Mankas. Di sini ada cetak laporan dana keluar. Untuk mencetaknya laporan dana keluar, kita tinggal klik button cetak dan akan muncul sebuah laporan dana keluarnya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya ada rekapitulasi. Untuk mencari rekapitulasi dana dengan waktu tertentu, yang pertama kita isikan pada tanggal mulai dan akhir tanggal. Yang kedua kita tinggal klik button search. Contohnya seperti ini. Yang pertama hasil jual, jenis pemasukan, biayanya 20.000, jumlah 1, dan totalnya 20.000. Yang kedua ada keterangan ultah, jenisnya keluaran, biayanya 4.000, jumlahnya 2, totalnya menjadi 8.000. Yang ketiga ada uji, jenisnya keluaran, biayanya 6.000, jumlahnya 2, sehingga totalnya menjadi 12.000. Yang terakhir ada keterangan masuk, jenisnya pemasukan, biayanya 4.000, jumlahnya 5, jadi totalnya 20.000,
sehingga kalau total dana masuknya sejumlah 220.000, total dana keluarnya 20.000, sehingga total sisa dananya menjadi 200.000. Selanjutnya untuk mencetak rekapitulasi dana, kita tinggal klik pada buton cetak dan akan muncul sebuah laporan rekapitulasi dananya seperti ini. Yang terakhir ada model Bumul. Kita klik pada menu Bumul, lalu kita isikan semua data yang ada di form. Yang ketiga kita klik button hitung, sehingga akan muncul sebuah hasil hitungannya dan tampilannya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.